Nah, Iya. dari semua motor ini nih, mana sih yang paling spesial buat Kak Dendi, Mas? Yang paling spesial, wah. Kalau buat aku mungkin orang taunya dulu ketika aku baru mulai YouTube, itu mungkin pakai yang ini. Jadi ini BMW R90. Oke, ini masih ada beberapa. Apa aja nih? Suzuki. Masih banyak, sabar ya guys. Iya, sabar. Kalau ini Suzuki GSX S150. Ini motor yang memorable buat aku karena waktu itu aku sempat kerjasama bareng Suzuki jadi brand ambassador-nya mereka. Wah. Ya, motorku yang gede aja kalah perhatiannya orang sama Iya, ini. of course. Ini lebih perhatian orang sama Iya. ini. Mau nyoba naik? Nah guys, selain koleksi motor, Kak Dendi Mas juga mulai menjadi petrolhead mobil nih guys. Koleksi. Ya ada kumpulan lah, bukan koleksi. Kumpulan, OTW koleksi kayaknya ya. Ya, kalau ini BMW E30 E30 Jess. ya. Jadi ini BMW E30. Jadi ini BMW seri 3 generasi kedua sebenarnya. Ini BMW E30 318 tahun terakhir di Indonesia dijualnya. Oke. Warna merahnya disebut dengan Calypso Red. Kenapa milih E30? Karena waktu itu lagi kepengen. Lagi kepengen. Iya. Oke. Aku selalu suka sama E30. Kakakku punya E30 dulu terus aku mikir kayaknya E30 lucu nih gitu kalau misalkan aku mau belajar tentang restorasi mobil kecil-kecilan lah gitu. Jadi deh, ternyata interiornya juga seger banget. Ya, lumayan seger lah mobil ini hitungannya. Ya, mobil kesayangan lah. Oh ya? Aaron Ini Connect mobil ini cepet tidur. kesayangan. Ya, kalau Gitu. E30 kayaknya masih banyak banget sih yang punya ya. Masih banyak. Ya Iya. 30 ini sebenarnya yang dibilang langka banget juga enggak kalau yang 4 pintu. Cuman memang ya aku yang suka dari mobilku ini ya keadaannya sih. Gitu. Interiornya kan kalau kamu lihat tuh sebenarnya joknya tuh jok bahan istilahnya. Oh iya, Fabric masih kan? oke ya. Ini nggak direstorasi Nggak. kan aslinya begini. Nah, kekurangannya fabric ini dia gampang robek. Nah, ini alhamdulillah semua jokku sehat gitu loh, misalnya masih kencang semua. Yang depan juga masih oke. Masih, Biasanya makanya yang belakang soalnya mulus, yang depan udah bocel-bocel gitu betul. kan. Karena masih mulus aku kasih sarung. Oh. Biar nggak rusak gitu ke depannya. Oke. Iya, jadi lumayan lah buat lucu-lucuan. Peleknya ini pakai BMW Style 5 namanya. Salah satu, kalau kata orang, salah satu holy grailnya pelek di E30 yang Ini. OEM tuh ini katanya sih Oke. begitu. Jangan ikut kata orang dong. Oh iya. Style sendiri dong. Saya takut, saya kalau saya bilang gitu terus saya dibilang ngegoreng. Oh gitu. Saya terkadang saya tuh Denny beli Mas motor, beli ngegoreng. mobil, bilang, Denny Mas ngegoreng lagi Iya, nih. ngegoreng Padahal nih. enggak kok. Yang ngegoreng tuh teman-teman saya. Saya ikut-ikutan aja. Digoreng nih. Oke, ini ada BMW lainnya guys. Ada Iya, M3 sama Kebetulan banyak BMW di rumah ini ya. Kalau ini BMW seri 5 Wagon. Jadi ya mobil di rumah lah, mobil dipakai gitu kan, seri 5 Wagon. Setauku yang model ini itu ada 16 unit di Indonesia. lumayan rare ya. Ya buat gitu. BMW. Sebenarnya sih mesinnya nggak kecek-kecek banget, 530 oke lah. Cuman karena ini wagon, muat banyak barang gitu ya. Kalau bawa stroller, ini kayaknya masih ada stroller di dalam sini. Strollernya Aaron. Jadi masih di dalam sini, ya kan? Tinggal nyemplung-nyemplungin doang. Enak lah, lega lah dibawa ke Bandung waktu itu Buat enak. daily lebih pakai ini kali ya. Sebenarnya daily gue lebih pakai yang satunya lagi yang G-kelasnya iya, gitu. iya, Ini iya. masih keadaannya masih cukup oke. Ya disayang-sayang lah. Pokoknya begitulah. Ini nggak dimodif kan ya, masih ori gitu. Masih ori, karena kebetulan modif mobil baru tuh mahal gitu ya. Jadi nanti aja. Ini Dan dulu mungkin aja nggak dirawat. perlu dimodif kali Iya, ya. betul. Nah, kalau ini yang warna hijau, ini mobil bagus banget, enak banget karena bukan mobil saya kebetulan. Ini M3 Competition ya. Betul, ini mobil kerjaan ya, istilahnya lagi dipinjemin sama BMW Indonesia buat nyobain. Buat Begitu. Ya. Ini ada mobilnya Aaron nih guys. Ini nih Ferrari. Ferrari. Kenapa kok Ferrari kok Bukan, itu lambangnya bukan Ferrari karena mungkin yang ini nggak license ya. Iya. Kirain tadi lambang Ferrari. Ini nah. kerjaannya Aaron. Jadi dia kecil-kecil udah di endorse mainan. Bapaknya aja butuh bertahun-tahun untuk bisa di endorse.
Anaknya lahir udah di endorse. Tadi kirain Ferrari, ternyata logonya kok kenapa aku lihat bukan kuda jingkrak. Betul, itu lebih karena naga jingkrak sebenarnya logonya. Iya, naga jingkrak guys. Ya, ini mobilnya Eren lah, dia buat muter-muter tadi, belajar ngelap gitu kan. Ini mungkin mobilnya Eren lah, saya nggak ikut-ikutan. Nah, kalau daily drive-ku sebenarnya ini nih. Jadi ini adalah fix dibuat off-road ini, pasti ada snorkel barengnya. Tahu snorkel loh, Jess? Dong. Wih, ngerti juga snorkel. Snorkel, iya. Snorkel kan biasanya yang kalau nggak diving ya snorkeling gitu. Oh iya, betul. Emang namanya dari situ kan ya, kan snorkel kan pakai ini. Betul, gitu. Sebenarnya kalau bahasa lainnya adalah raised air intake. Ya ini Mercy G300 tahun 9697 yang justru paling sering aku pakai harian. Kenapa pakai ini buat harian? Biasanya kalau mobil off-road kan lebih atos kan ya istilahnya. Ada yang ngerti atos? Ini yang nonton bukan semuanya orang Jawa, Jess. Lebih keras. Keras, guys. Atos. Ini lama kita pakai bahasa Jawa nih, interviewnya nih. Ya. Karena kita sesama orang Jawa. Gitu. Kenapa pakai ini? Karena walaupun dia sebenarnya besar, ya kan kelihatan gede lah ya, tapi sebenarnya dia tuh tidak selebar itu mobilnya. Dan dia itu visibility-nya enak banget, Jess. Of course, kalau dibandingin yang lain kan lebih ke sedan gitu ya. Betul, jadi istilahnya tuh mobil ini tuh ujung-ujungnya tuh kelihatan semua. Gitu, jadi itu buat nyetir di Jakarta enak banget. Bener. Jadi visibility-nya enak, mesinnya ya boros, cuman masih oke lah. Boros ya. Naikannya juga lumayan, nggak seatos yang Jess bilang. Nggak kok. Kosakata baru dong buat yang lain biar ngerti bahasa Jawa. Ora seatos, ya nggak seatos itu kok, Jess. Ora seatos. Ya, maaf ya. Gitu jadi ya, masih nyaman ya. Masih cukup nyaman. Iya. G300. Udah pernah naik G-Class sebelumnya? Pernah dong. Wah, G63 berarti? G banyak sih, Prestige banyak jual G juga. Cuma sekarang nggak tahu lagi ada atau enggak, langsung cek aja. Masuk lagi jualannya. Lama-lama gue juga minta komisi deh. Oke, ini buat off-road udah dimodifikasi apa lagi selain snorkel? Paling udah tinggiin, bannya diganti begitu-begitu ya. Ya kalau aku sebenarnya, jadi mobil ini emang mobil Jeep gitu ya, tapi aku bukan untuk off-road yang ekstrim. Aku lebih ke arah buat touring atau light off-road lah, buat yang masuk kebun teh gitu ya, makanya bannya diganti yang ban all terrain istilahnya, jadi bukan yang paling kasar, yang tengah-tengah gitu. Terus peleknya aku cat hitam gitu. Ini juga aslinya sewarna body, cuman ini aku cat jadi warna hitam di SPPF. Iya, jadi jadi hitam Dove gitu kan. Aku kasih snorkel. Ya sebenarnya kalau mobil ini aku lebih ke arah dibikin enak buat harian deh gitu. Iya, bisa off-road light, bisa harian ya, juga. Iya, betul. Ini kan G-Class. G-Class tuh singkatannya ganteng kelas gitu loh. Siap, guys. Oke. Sejak kapan sih Mas Dan ini? Sejak kapan tuh mendok banget ya? Nggak apa-apa. Jakartanya apa ya? Since when? Gimana ya? Because we're in Jaksel, you know. This is literally Jaksel ya. Nggak apa-apa, lanjut. Sejak kapan apa? Dari kapan sih Kak Dan ini suka sama motor? Awal mulanya ceritanya gimana? Awal mula karena ya tadi tuh aku dari 3 SD aku udah ada motor kecil kan. Jadi emang udah belajar naik motor dari kecil. Terus pernah dibonceng bapak waktu SD dari Jakarta ke Bandung gitu kan. Terus ngeliat kakakku juga temen-temennya mainnya anak motor semua. Gitu. Jadi sekarang ini kalau misalkan aku main sama teman-teman motorku, beberapa yang senior itu adalah teman-teman kakakku. Gitu. Jadi emang aku udah dari dulu lah gitu suka motor. Mungkin karena komunitasnya juga cocok gitu ya. Iya, jadi aku emang kira-kira bisa dibilang besar di lingkungan itulah ya gitu. Dari kecil kerjaannya ya ke pameran mobil gitu ya. Jadi SD dulu main mobil apa segala. Oh, jadi bukan dulu motor terus tiba-tiba belakangan ini beralih ke mobil, tapi dulu juga udah suka mobil dari dulu? Dari dulu emang udah suka yang namanya otomotif lah. Oh, pokoknya otomotif in general ya? Suka otomotif in general. Tapi gitu. Dari sebanyak ini mobil dan motornya Kak Dan itu ada yang Kak Dan nyesel nggak belinya? Ini sensitif pertanyaannya ya. Kenapa sensitif? Kalau dibilang nyesel sih sebenarnya enggak. Justru nyesel jual iya ada. Tapi kalau nyesel beli sih sebenarnya enggak juga sih. Karena kalau beli motor, beli mobil tuh emang biasanya yang aku suka aja. Nah, tapi memang ditambah kalau menurutku setiap mobil, setiap motor tuh punya karakter masing-masing.
gitu, punya kelebihan kekurangan masing-masing yang menurutku justru menjadi seru tuh gitu loh. Mungkin emang ada motor atau contoh motor lah, ada motor yang emang kalau dipakai di jalanan tuh nggak enak. Tapi once dipakai off-road enak banget. Gitu. Tapi kriterianya kalian milih motor atau mobil itu apa? Ada spektor apa? Ada kriteria tertentu nggak yang dicari? Biasanya yang aku cari itu adalah mobil atau motor yang langka lah. Oh, langka. Nah, yang sedikit populasinya. Biasanya sih di situ sih aku nyarinya yang begitu. Makanya beberapa mobil ini ya mungkin emang nggak langka-langka banget, tapi bisa dibilang cukup langka lah. Ya. Gitu. Nah, aku pernah baca nih di sebuah artikel, kalian bilang kalau dari belajar motor ini kalian belajar banyak tentang pertemanan dan menjadi seorang public figure. Ini baca di mana? Researchnya oke juga ini timnya Prestige ya. Ya. Iya. Ya bisa dibilang seperti itulah. Maksudku aku dulu kan ngantor ya. Kantoran 9 to 5 gitu. Itu juga seru. Tapi ternyata memasuki dunia permotoran ini malah aku jadi lebih kenal banyak orang gitu ya. Ya kenal Jesselyn di sini contoh, kenal tim Prestige, kenal siapa lagi waktu itu ketemu anaknya Pak Presiden gitu kan, bisa sampai ke Mandalika. Jadi emang justru malah makin banyak temennya lah gitu. Terus aku bertemu berbagai jenis orang lah. Ada yang emang suka motoran tuh, suka touring gitu. Jadi ada orang yang touring dari Ternate ke Aceh, PP gitu. Terus ada juga ketemu orang yang memang sukanya ngumpulin motor doang gitu. Nah makanya menurutku tuh permotoran tuh luas lah, seru banget gitu. Jadi bisa dibilang berpengaruh itu ya dunia otomotif terhadap kehidupannya Kak Aden. Sepengaruh itu karena ya akhirnya bisa bekerja sesuai hobi lah. Gitu, emang seru banget sih dunia otomotif tuh. Satu cerita yang aku paling inget adalah itu tadi ada yang suami istri touring dari Ternate ke Aceh. Kamu tahu Ternate di mana nggak? Tahu. Aku tahu Ternate. Ternate kan yang di Maluku itu kan. Betul. Tahu banget nih Jess. Nah, Ternate itu di Maluku, di daerah Maluku sana, utaranya Ambon kalau nggak salah. Nah, di sana tuh aku ketemu dengan sepasang suami istri. Dia tuh tingginya Om Fitra lebih tinggi dikit. 170-an, 180-an lah. Ternate itu dia pulau kecil yang kalau dikelilingin naik motor itu sebenarnya 1 jam selesai. Jadi nggak terlalu besar lah pulaunya. Dia kalau mau ke main island berarti ke Sulawesi itu naik kapal dulu berapa jam lah kira-kira, berapa 6 jam mungkin lebih naik kapal. Dia touring dari Ternate ke Aceh, PP naik motor Honda Beat. Sebagai gambaran, Honda Beat itu lebih kecil dari Varioku. Jadi agak lebih kecil ya. Dia boncengan sama istrinya tinggi-tinggi 3 bulan PP dari Ternate. Itu jauh jadi gini, dari Ternate naik kapal dulu nih ke Sulawesi, ke Manado. Dari Manado dia naik motor sampai ke ujung Pandang ke Makassar. Itu mungkin 2 hari lah kira-kira kalau diterusin terus. Dari Makassar dia nyebrang naik kapal ke Surabaya. Nyampe di Surabaya, dia naik motor ke Merak. Nyebrang Merak sampai ke Lampung. Dari Lampung ke Aceh. Itu pantatnya pasti ngotak. Wah, jadi kotak itu habis selesai perjalanan. Boncengan loh sama istrinya, bawa barang loh. Honda Beat tahun berapa lupa, tapi pokoknya Honda Beat PP. Jadi pulang lagi sampai ke Ternate 3 bulan kata dia. Itu di situ aku kayak keren Om. Itu dudukannya nggak dimodif dulu tuh, ditambahin bantal sayang aku nggak tahu. Cuman ini kalau kamu ketemu komunitas, kalau kamu ketemu komunitas Honda Beat, ini katanya udah jadi legends apa ya, story yang melegenda lah di komunitas mereka. Gila, hebat sih. Hebat. Aku sih tepuk tangan. Itu mereka dengan riding ya. Itu serunya ketemu anak motor tuh banyak banget cerita-cerita begitu. Kalau anak Vespa banyak banget cerita. Mereka touring nggak bawa dompet. Nggak bawa dompet. Beneran. Jadi mereka touring nih naik motor gitu. Atau bawa uang seadanya banget. Mereka touring naik Vespa gitu ya misalkan. Kalau lagi butuh duit, mereka jadi juru parkir dulu. Jadi tukang parkir dulu, udah ngumpulin duit, dah baru beli makan atau baru beli bensin. Iya. Tidur di mana? Kalau tidur kalau nggak di misalkan di pompa bensin atau di musola atau ya di teman-teman komunitas. Gitu. Jadi komunitas motor, komunitas mobil pun juga seperti itu. Mereka tuh sedekat itu ya, sekuat itu bondnya sampai kalau emang ada yang lagi touring nih dari sini ke sini, mereka nanti saling nyambut, ya kan. Kalau kurang tempat tidur, sini tidur aja di rumahku, makan aja di rumahku. Wah,
Jadi kamu bisa sebenarnya kalau mau touring Jakarta Aceh gitu ya. Tanpa ngeluarin duit tuh sebenarnya bisa kalau mau. Bisa ya. Dan kan sudah banyak yang membuktikan gitu loh. Iya, lumayan menarik ya. Kalian nggak tertarik buat nyobain? Kebetulan belum. Karena kebetulan saya kalau kelamaan nanti ya itu tadi dicari istri dan belum bisa meninggalkan pekerjaan ya. Sama istri dong. Ya nanti kita coba deh ya. Istriku kalau kamu mau nanti kita coba. Mungkin nggak usah jauh-jauh. Kita pernah sih touring ke Bandung. Oh berdua ya. Pernah touring ke Bandung dan dia juga udah cukup senang. Ya nanti mungkin kalau Aaron udah gedean lah ya. Ya benar sih. Touring bonceng bertiga susah juga touring ya. Ya, coba nantilah kita coba lagi. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, ada pesan apa untuk komunitas motor di Indonesia, anak motor ya? Wah, pesan apa ya? Sebenarnya sih kalau pesan aku bukannya sosok jadi tetua atau yang dituakan enggak, Tapi mungkin kalau misalkan boleh share, mungkin sama yang apa ya, sama beberapa oknum aja sih gitu, karena kemarin ini sempat anak motor tuh sempat kayak namanya sempat jadi jelek lah ya, karena kelakuan satu atau dua orang di sosial media gitu ya. Mungkin ya kalau bisa jangan sampai kejadian lagi aja sih gitu. Gak bisa, kalau bisa sharing di sosial media yang baik-baik aja, jalan-jalan di jalan juga yang baik-baik aja gitu ya, karena jalanan tuh nikmatinnya bareng gitu. Kalau satu orang berbuat nakal terus viral, yang kena impact itu semuanya gitu. Itu nggak cuma di komunitas motor, mobil juga begitu. Jadi kalau bisa ya janganlah, jangan sampai kejadian lagi gitu. Biar semuanya happy, semuanya bisa menikmati bareng-bareng. Oke guys, sekian dari Isgar hari ini. Thank you banget Kak dan Dimas untuk waktunya. Buat kalian jangan lupa like dan share, jangan lupa juga komen di bawah Isgar selanjutnya siapa yang kalian mau aku datengin. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke Prestige Productions. Oke, we'll see you on the next content. Bye. Bye-bye.